yang mau diceritain. Mau cerita apa? Nah, jadi gimana ya Bu ya? Saya ceritanya juga Coba cerita nggak apa-apa sama ibu. Nanti nggak akan ibu kasih tahu ke siapa-siapa. Jadi kita aja yang tahu. Ada apa Jihan? Jihan ada problem gitu sama orang tua. Tapi Jihan belum berani buat cerita ke siapa-siapa. Iya, ada apa Jihan? Jadi Jihan cerita ke ibu. Apa Iya. Bu? Iya nggak apa-apa. Kenapa? Jihan kayak ngerasa kayak gimana ya? Ceritanya juga kayak ragu-ragu gitu. Nggak apa-apa. Di sini sama ibu cerita. Apa Jihan ngerasain apa? Jihan ngerasain kayak Jihan tuh sempat kemarin kayak ada masalah kayak depresi gitu. Oh, depresi. Kenapa depresi? Kenapa? Kayak masalah orang tua, tapi Jihan juga kayak tua gitu. Dulu kan Jihan kayak masih kecil, Jihan belum ngerti kayak tentang masalah-masalah orang dewasa. Tapi waktu Jihan kecil tuh Jihan harus sudah dewasa sebelum waktunya gitu. Dewasa sebelum waktunya. Iya, jadi Jihan kayak harus ngadepin masalah orang dewasa waktu Jihan masih kecil. Nah, kayak dulu kan Jihan belum sempet cerita-cerita gitu karena emang belum berani. Jadi kayak sekarang Jihan mau cerita ke ibu. Iya, udah sok cerita. Waktu mama gitu kan sama itu pisah gitu kan. Kayak Jihan masih kecil jadi belum tahu. Jadi kayak ya udah iya aja gitu kan. Kayak ya udah. Terus pas kayak sekarang gede tuh merasa kayak aneh gitu loh Bu. Anehnya kayak masalah itu tuh sering keulang-ulang gitu loh waktu kecil. Oh, jadi ini ya, teringat ya. Terus kayak saya tuh sering merasa kayak sedih gitu. Dulu waktu kecil kayak orang tuh juga nggak terlalu care gitu. Iya. Terus pas semenjak pisah gitu, saya kan ikut ke mama. Iya. Nah, waktu ikut ke mama tuh juga mama tuh sibuk sama dunianya. Nah, itu waktu Jihan kayak masih sekitaran SD gitu lah ya. Masih kecil. Terus habis kayak gitu kayak mama tuh ya udah sibuk sama dunianya. Kayak Jihan ngerasa bapak sama Jihan jauh, Jihan sama mama jauh. Jadi Jihan nggak deket sama orang tua Jihan. Iya. Jihan lebih ke nenek sama kakek. Pas mama sibuk sama dunianya, Jihan kan diurus sama nenek sama kakek. Ya. Terus Jihan juga kayak kok orang tua Jihan nggak ada yang care gitu sama Jihan. Nah, terus kayak kelamaan mama dapat pasangan baru. Iya. Terus kayak mama pernah bilang jangan maksa mama buat balikan lagi sama bapak. Karena mama juga udah nggak mau. Ya karena ada masalah dulu yang benar-benar bikin mama sakit hati gitu kan. Karena dia juga masih kecil jadi belum ngerti. Ya terus ya udah pas mama nikah gitu kan sama suami barunya, Jihan kayak mau enggak buat nerimanya. Iya. Karena kan orang baru. Iya. Ya, Jihan juga kayak ngerinya tuh dia jahat sama Jihan, nggak suka. Karena kan orang tua iri gitu lah. Iya. Terus habis kayak gitu mama sama papa baru nikah, Jihan ke bapak. Jihan tinggal sama bapak. Iya. Nah, waktu tinggal sama bapak itu Jihan sekitar kelas 6 SD. Iya. Nah, mama karena Jihan udah mau lulus, kayak mau lanjut ke SMP. Iya. Mama nyuruh
nyuruh Jihan buat pesantren. Ya, waktu pindah sama bapak itu ada apa ya, perubahan yang ini enggak? Perubahan yang Jihan alamin? Ada. Kenapa? Kayak kalau di mamah tuh Jihan lebih ke strict parent gitu, kayak lebih dikekang gitu sama mama. Kalau sama bapak, Jihan tinggal sama bapak itu lebih kayak dibebasin, Ya. tapi dibebasinnya juga masih ada batasannya. Terus? Pas itu mama langsung jemput Jihan di bapak untuk masukin Jihan ke pesantren. Kayak biar Jihan, katanya sih biar Jihan gak usah mikirin kayak urusan orang tua. Tapi karena Jihan emang dari kecil udah terlanjur tahu kayak sampai sekarang ya, jadi mau dikemanain juga tetap aja tahu, tetap inget ya. iya. Terus akhirnya Jihan pesantren karena mama emang pengen punya anak pesantren. Di pesantren Jihan banyak masalah juga sama temen-temen, sama kakak kelas itu, sama yang lain-lain deh gitu. Terus bikin Jihan juga nggak betah gitu. Akhirnya udah Jihan keluar dibolehin sama mama. Akhirnya sekarang masuk sini. Iya. Oh, akibat nggak betah. Iya. Terus mama ngomong kayak gini, mama dulu nggak maksa Jihan kok buat pesantren. Tapi seinget Jihan tuh mama nggak pernah ngomong kayak gitu. Baru ngomong itu tuh pas Jihan keluar pesantren. Padahal mah dulu waktu awal-awal tuh dia benar-benar nekenin Jihan buat ke pesantren. Terus akhirnya kan sekarang Jihan sekolah di sini kan, dibolehin untuk keluar. Nah, terus sekarang apa yang dirasain nih setelah udah keluar dari pesantren? Sekarang sekolahnya di ibaratnya pulang pergi ya? Iya. Yang dirasa tuh perubahannya banyak banget. Jadi dia tuh lebih nyaman di pesantren atau sekolah kayak gini? Lebih nyaman sekolah kayak gini sih, karena di pesantren juga Jihan banyak tekanan gitu kan. Kayak jadwal yang padat, apa-apa harus dihitung, harus cepet. Kalau pulang pergi kayak gini kan kayak lebih nyantai. Tapi pas keluar dari pesantren nih kayak malah banyak masalah juga keluarga. Masalahnya gimana? Kayak selalu kayak dikekang banget gitu loh. Iya. Terus kayak kalau mau kayak gini kayak susah, terus kayak gini kayak harus ikutin kata orang tua. Tapi kan emang orang tua kan ngasihnya yang pasti terbaik. mau segimanapun ngakaknya orang tua pasti itu yang terbaik buat anaknya. Iya. Terus saya kayak ya udah, ini resiko yang diambil karena emang Jihannya yang pengen keluar dari pesantren. Ya udah. Terus habis itu Jihan kan sekarang udah kelas 9. Udah mau kayak lulus, mau nentuin nih sekolah di mana gitu kan. Mama nyuruh lagi buat ke pesantren. Terus Jihan kayak kok di pesantren lagi, kan kemarin aja keluar cuma dapet 1 tahun. Terus kayak misalnya kalau Jihan dimasukin ke pesantren lagi, itu kayak pasti kan masuk pesantren dananya nggak kecil. Kalau misalnya Jihan dimasukin ke pesantren tapi karena kemauan orang tua, Jihannya juga nggak ada dari hati buat ke pesantren, belajarnya juga jadi nggak nyaman. Terus juga kalau misalnya nggak nyaman, banyak masalah juga, ntar pengen keluar lagi kan uangnya saya. Terus kayak ngerasa beban gak sih? Iya. Kayak Jihan tuh apa-apa harus nurutin kata mama. Kalau mama mau kayak gini, Jihan harus kayak gini. Mama bilang gini, Jihan harus gini. Jadi mama tuh kayak, tapi selama mama mengekang itu Jihan selalu ambil sisi positifnya nggak sih? Lebih banyak ambil sisi positif apa negatif? Positif. Iya.
mama tuh kayak gitu pasti karena emang sayang sama Jihan. Tapi caranya dia sayang ke Jihan tuh salah, kayak bukan salah tuh gimana, kayak lebih ke ngekang gitu loh, bukan karena sayang. Itu ngekang gimana? Maksudnya lebih membatasi gitu? iya, kayak saya juga kan Jihan udah gede ini kan, kayak pengen main kesini kesini gitu. Terus mama tuh karena Jihan anak satu-satunya, Iya. jadi kayak mau kesini salah, mau kayak gitu salah. Karena Jihan anak satu-satunya juga, jadi orang tua juga lebih protek sama Jihan. Jadi apa ya, karena sayang juga, sayangnya orang tua, jadi kayak gitu lebih banyak, bukan artinya mengekang buat Jihan gak boleh bersosialisasi ke sini atau ke sini, berinteraksi ke sini, bukan karena itu. Tapi apa ya, ambil sisi positifnya. Kalau misalkan Jihan dikekang kayak gitu kan berarti orang tua nggak mau Jihan. Sekarang kan banyak ya, banyak salah pergaulan nih masa-masa remaja. Maksudnya orang tua nggak mau Jihan salah pergaulan. Mungkin dari cerita Jihan itu nggak melulu kita bisa ambil dari sisi apa negatifnya, bisa juga dari sisi positifnya itu tadi. Karena kan orang tua pasti mau dong anaknya yang orang tua mau anaknya itu, pokoknya pilihan orang tua itu terbaik, mau anaknya itu mengambil keputusan yang terbaik kan. Jadi apapun keputusan orang tua diterima, cuman ada saatnya Jihan buat ibaratnya protes. Jadi Jihan itu maunya kayak gini nih, kasih pengertian ke orang tua. Misalkan kayak potensi Jihan di sini, terus mama maunya Jihan kayak gini. Nah nanti Jihan tuh bilang ke orang tua gitu, ada saatnya nanti. Sekarang kan Jihan udah kelas 9 ya. Iya. Nah sekarang Jihan fokus aja dulu ke ini, fokus ke ujian-ujian Jihan. Kayak ujian nanti kan banyak tuh ya ujian, terus banyak ulangan-ulangan juga. Ini aja dulu apa ya, kayak kita belajar aja dulu, belajar terus gali potensi. Nanti ada saatnya Jihan buat nunjukin ke orang tua kalau Jihan itu maunya seperti ini. Nanti mama mau nggak kalau Jihan seperti ini tuh, kayak ada apa ya, nanti Jihan kasih pengertian lah ke orang tua. Mudah-mudahan nanti orang tua Jihan bisa buat menerima gitu loh. Tapi nanti apapun keputusan orang tua itu yang terbaik buat Jihan. Apapun keputusan orang tua gitu. Sekarang Jihan tinggal sama siapa? Sekarang Jihan tinggal sama nenek sama kakek. Jadi Jihan bener-bener jauh sama orang tua Jihan. Jihan gak ikut ke mama, Jihan gak ikut ke bapak. Dari kecil kayak udah jauh banget sama orang tua. Sampai sekarang kayak gini. Kayak teman-teman Jihan semuanya keluarganya sering kayak family time gitu. Kayak kadang Jihan diajak tuh. Terus Jihan kayak di situ tuh sering kayak, kapan kok Jihan juga kayak gini. Kayak sering iri gitu sama temen yang sering kumpul sama keluarga-keluarganya. Tapi Jihan kayak bersyukur, yang penting Jihan masih punya keluarga, walaupun nggak kumpul-kumpul kayak keluarga-keluarga yang lain. Jadi kayak broken home gitu sih. Bisa disebut itu sih. Berat ya? Berat, tapi ya tetap dijalanin aja. Iya benar. Apapun yang kita alamin, kondisi kita sekarang, baik-baik bersyukur karena banyak orang di luar sana yang baik-baik bersyukur. Berarti Allah tahu nih kalau Jihan tuh kuat ngadepin ini semua gitu loh. Iya kan? Tetap semangat, jangan putus asa, terus belajar. Jihan juga ibu lihat sekarang prestasinya menurun karena banyak ini ya, tekanan ya. Karena itu maunya sekolah di luar. Tapi orang tua maunya pesantren. Terus aja belajar, jangan apa ya, jangan terlalu mikirin hal yang enggak apa ya, enggak
yang gak harusnya dipikirin buat Jihan. Jihan fokus aja dulu, belajar, nanti ada saatnya buat Jihan bilang nih ke mama, mah Jihan maunya seperti ini gitu. Tolong dukung Jihan, support Jihan, jangan apa ya, Jihan ada saatnya Jihan buat ini, buat nunjukin ke orang tua kalau pilihan Jihan tuh ini baik juga loh, nggak salah gitu. Semangat terus ya, jangan putus asa. Sekarang pokoknya sekarang ini aja terus belajar, harus naikin lagi prestasi Jihan, banyak belajar, banyak bersyukur, tetap semangat, terus banyakin kegiatan-kegiatan yang Jihan suka. Jihan sukanya apa? Jihan lebih suka ke pramuka. Nah, itu di sekolah ada ini kan, ekskul pramuka, ikutin. Jadi biar bisa menghilangkan beban Jihan gitu loh. Kayak Jihan tuh lupa gitu loh sama masalah Jihan. Jadi Jihan sibuk sama apa yang Jihan sukain gitu. Ya, terus belajar, oke? Jangan putus asa ya.